yakni taman-taman di mana di sana ada majelis zikir. Dan kita insya Allah berada di sini. Dan kebetulan saya juga sekarang sedang berada di taman kampus. Alhamdulillah. Kita akan membahas tentang Salman Al-Farisi. Saya langsung masuk aja mengingat waktu sangat singkat. Salman Al-Farisi ini bukan hanya saja kita mengambil kisah dan ibrahnya, tapi adalah kesungguhan dalam menuntut ilmu itu tersendiri yang penting kita gapai ya dari kisah ini. Dalam sebelum kita masuk ke Salman Al-Farisi, hendaklah kita tahu bahwa para sahabat Nabi yang mulia adalah generasi terbaik setelah Nabi, generasi yang sukses yang sesungguhnya. Kita tahu bahwa sukses yang sesungguhnya adalah mereka yang berhasil membeli dunianya, mereka yang berhasil menjual dunianya untuk akhiratnya. Dan kita tahu betapa indah kisah-kisah para sahabat, kisah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berislam, dalam beragama, dalam hidup, dalam bermuamalah, dalam hidup bermasyarakat dan bersosial, bahwa mereka telah menoreh kisah-kisah yang indah, kisah-kisah yang membuat kita termotivasi untuk tahu hakikat tujuan hidup kita sebenarnya. Inilah mereka kesuksesan yang sebenarnya. Mereka konsisten di atas kebenaran dan istiqomah, dan mereka rela memperjuangkan semuanya demi Allah dan Rasul-Nya. Ini sekilas ya tentang para sahabat. Pernah dalam suatu kisah kisah tabi'in, yaitu namanya adalah kalau nggak salah ya, Ilyas Al-Muzaiz rahimahullah. Dia tabi'in. Tabi'in itu masa setelah para sahabat. Berarti masa belum ketemunya Nabi SAW. Di masa ini tabi'in ini bertemu dengan sahabat Nabi SAW, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik ini dalam keadaan yang sudah sangat tua sekali. Di saat beliau berjumpa dengan Anas bin Malik, diberilah sebuah apel oleh Anas bin Malik, diberikan kepada beliau rahimahullah, dan beliau mencium apel tersebut dan menangis. Terus para jamaahnya bertanya, ya wahai imam, apa yang membuatmu menangis? Rahimahullah menjawab, tangan beliau pernah memegang tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka telah hidup kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu mereka adalah memiliki kemuliaan yang lebih daripada generasi setelahnya. Inilah dia kecintaan terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang rela memperjuangkan semuanya, memberikan semua untuk Islam, untuk Allah dan Rasul-Nya. Ini kesungguhan kita untuk mengambil pelajaran untuk kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman Al-Farisi sebagai namanya, dia adalah dari Faris atau negara Persia, yang dimana sekarang adalah masuk di dalamnya Iran, mungkin juga masuk ke dalamnya Afghanistan, dan kalau tidak salah Tajikistan. Itu dulu masuk wilayah Persia. Dia disebut Al-Farisi, Salman Al-Farisi, di mana orang Arab pada umumnya dari dulu hingga sekarang untuk menyematkan nama orang-orang ajnabi atau orang-orang di luar Arab dengan gelarnya gitu, misal dari daerah, dari ayahnya dan ibunya. Dan beliau radhiyallahu taala anhu juga disebut sebagai Abu Abdullah karena beliau memiliki anak yang bernama Abdullah. Singkat cerita, beliau ini adalah berasal dari Persia, di suatu desa yang terpencil, dan bapaknya beliau adalah seorang pemuka agama atau tokoh yang dituakan. Salman Al-Farisi beliau hidup dengan kehidupan orang tua yang memiliki kecukupan dan dihormati, memiliki kedudukan. Tapi pada suatu ketika, karena ayahnya sangat mencintai anaknya ini, beliau radhiyallahu taala anhu tidak pernah disuruh ayahnya untuk bekerja keras, kecuali hanya membantu ayahnya untuk mempersiapkan api-api sesembahan, menghidupkan api agar tidak mati, karena orang Majusi adalah orang-orang yang menyembah api. Singkat cerita, pada suatu masa, saking sibuk ayahandanya, maka ayahandanya menyuruh Salman Al-Farisi untuk melihat kebun-kebun mereka, karena sibuk ayahnya. Dan ayahnya tidak pernah sebelumnya menyuruh. Setiba waktu itu, Salman Al-Farisi langsung pergi menuju kebunnya. Di dalam perjalanan, beliau tidak sengaja melihat gereja, di mana di gereja tersebut ada orang-orang Nasrani sedang beribadah. Dia radhiyallahu anhu melihat, kagum, takjub, apa yang mereka lakukan.
Kenapa tidak sama dengan kita? Akhirnya radhiyallahu ta'ala anhu pergi ke gereja tersebut. Dan saat kerja tersebut sampai matahari tenggelam, beliau radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah meninggalkan eh, majelis tersebut atau tempat ibadahnya orang Nasrani. Hingga suatu waktu terus berjalan, sudah malam mungkin ya waktu itu, ayahnya mencarinya dan akhirnya ketemu dan pulang. Ditanya anaknya, "Wahai anakku, kemana engkau pergi?" Akhirnya anaknya menyampaikan bahwa saya telah melihat ini, dan ini. Dan sungguh demi Tuhan bahwa agama mereka lebih baik. Dan ayahnya pun membalas bahwa agama kita jauh lebih baik. Sehingga ada timbul kekhawatiran di saat itu. Untuk Salman pergi ke sana sehingga dirantailah kakinya Salman radhiyallahu ta'ala anhu agar tidak bisa keluar dan dikurung dan dijaga oleh ayahnya. Dan pada suatu ketika dia menyuruh orang radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjumpai orang Nasrani tersebut. Jikalau ada kabilah orang-orang Nasrani dari negeri Syam datang ke Isfahan atau ke negeri tempatnya radhiyallahu ta'ala anhu Salman, dia ingin dikabarkan. Singkat cerita, datanglah kabilah tersebut, kabilah dagang. Karena zaman dulu ya, orang itu kalau perjalanan menuju daerah itu tidak bisa sendiri. Jadi harus ikut kabilah agar ada yang menjaga dan dia harus membayar. Seperti itu. Dan singkat cerita, pergilah Salman dengan kabilah tersebut hingga tiba ke Syam. Dan kita tahu Syam adalah negeri bukan hanya saja Syria, di sana ada Irak, ada juga Palestina, ada juga Jordan, dan juga sebagian utara Kurdis, Turki ya, itu juga bisa dikatakan sebagai Syam. Tibalah di sana. Akhirnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu bertemu dengan salah satu, bertanya kepada masyarakat di sana, di mana saya bisa menemukan orang yang paham, yang saleh dengan agama Nasrani ini. Akhirnya dia pergilah ke salah satu uskup ya waktu itu di Syria. Tibalah dia di sana, akhirnya dia mengatakan, "Wahai uskup, saya ingin mendalami, pengen masuk ke agama Anda. Bagian apa yang saya lakukan? Apa saya harus belajar bagaimana?" Akhirnya uskup tersebut membolehkan. Setelah berjalannya waktu, Salman Al-Farisi kemudian apa namanya? eee, belajar di sana dan dia melihat tabiat buruk tersebut, uskup tersebut, di mana uskup tersebut mengajak para sahabatnya, para jamaahnya untuk bersedekah, menyimpan sedekah, tapi dia tidak memberikan sedekah itu kepada orang yang hak. Pada tiba satu masa, Allah menetapkan kepadanya bahwa beliau meninggal. Kemudian di saat dikuburkan, Salman Al-Farisi memberitahu jamaahnya bahwa uskup ini adalah uskup yang sangat buruk. Dia menyimpan harta sedekah jamaahnya. Jamaahnya tidak percaya. Kemudian jamaah uskup tersebut datang ingin melihat apakah benar. Ternyata apa yang disampaikan Salman Al-Farisi sangatlah benar. Ditemukanlah 7 peti emas atau harta-harta kumpulan para jamaahnya. Dan ini pelajaran yang bisa kita ambil apa? Bahwa Salman Al-Farisi di saat dia mencari kebenaran, dia memiliki fitrah yang baik, fitrah orang yang soleh, fitrah orang yang tulus ya nih, orang yang benar sungguh-sungguh mencari kebenaran. Jikalau dia orang yang fitrahnya tidak baik, bisa saja dia mengambil, tidak memberitahu emas tersebut dan tidak ada yang tahu. Dan salah satunya, hati-hati ya saudaraku sekalian, bahwa dengan memiliki hati kita yang bersih, jiwa kita yang bersih, walaupun terkadang kita jatuh pada dalam dosa, insya Allah cahaya Allah akan datang kepada kita dengan sendirinya. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Salman Al-Farisi. Di saat dia belum mengenal Allah sebenarnya, belum mengenal agama yang hak, dia sudah memiliki fitrah yang baik. Selanjutnya dengan bermasa-masa, akhirnya dia berpesan, kemana saya harus pergi. Berjumpalah dia dengan salah satu uskup. Dari uskup ini, beliau melihat dia benar-benar uskup yang soleh. Dan menurut para ulama, mungkin ada khilaf ya di antara ini, karena Nasrani yang ada di Syam dan beberapa ada di kala itu di luar Syam, ada perbedaan. Ada Nasrani yang mungkin masih mempertahankan agamanya Nabi Isa alaihissalam, yaitu agama seperti namanya Nasrani, Nasara, artinya membantu, pertolongan, membantu, memberi pertolongan dalam bahasa Arab ya, Nasr. Dia masih mempertegang teguh ya ini tauhid, masih mempertegang teguh bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tibalah ia di suatu uskup yang saleh. Pada dengan masanya beliau belajar dan tiba kematian uskup tersebut, maka Salman Al-Farisi bertanya, kemana saya harus akan pergi, kemana saya harus belajar.
harus berwasiat untuk saya karena saya ingin mencari kebenaran, seperti itu. Akhirnya beliau memerintahkan untuk pergi ke daerah Mosul, daerah Aljazair, ke imam uskup selanjutnya, sampai meninggal selanjutnya. Selanjutnya kita ringkas saja ya, karena ada beberapa uskup yang didatangi hingga meninggal, dan terakhir uskup di Amuriyah. Ini adalah perjalanan terakhirnya Salman Al-Farisi di Amuriyah, yakni daerah di Syam. Kala itu, sebelum beliau meninggal, maka uskup tersebut menyampaikan bahwa tiba masanya, wahai Salman, ya ibni, wahai anakku, masa di mana turun nabi terakhir, nabi yang dikabarkan di kitab kita Injil. Seperti itu. Maka nabi tersebut telah akan datang di negeri dua gunung, yaitu negeri berbatu, negeri gunung ya, dua gunung berarti di Jazirah Arab, di Hijaz. Dia memberi gambaran hal tersebut. Akhirnya meninggallah uskup tersebut, dan sebelum meninggal uskup tersebut memberikan ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah yang pertama bahwa nabi tidak menerima sedekah, tapi dia menerima hadiah. Dan selanjutnya adalah tanda kenabian, yaitu di punggung beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ada stempel kenabian, atau seperti apa ya, daging tumbuh ya mungkin ya, seperti telur gitu di punggung para anbiya. Semua anbiya itu ada tanda kenabiannya. Telah semangatlah Salman untuk berhijrah ke negeri Hijaz, atau negeri Hijaz itu adalah bukan Arab keseluruhan ya. Negeri Hijaz itu adalah deretan Laut Merah. Laut Merah itu adalah antara Afrika dan Asia, tepat di belahnya laut oleh Nabi Musa alaihissalam. Hijaz itulah garis pantai tersebut, daerah garis pantai tersebut disebut sebagai Hijaz. Suatu ketika pergilah Salman Al-Farisi dengan kabilah Kalb. Kabilah Kalb ini adalah kabilah besar di Makkah Al-Mukarramah. Hingga Salman Al-Farisi memberikan kambing, sapinya, hartanya untuk membayar agar beliau bisa berjumpa Nabi yang diutus, yang dikabarkan oleh uskup atau guru beliau tersebut. Singkat cerita, dibawalah oleh Bani Kalb ini menuju ke Jazirah Arab atau ke Hijaz. Tibalah saatnya di suatu lembah, orang-orang kabilah Arab tersebut berbuat zalim kepada radhiyallahu taala anhu Salman, dan beliau dijual kepada orang Yahudi di sana, dan jadilah budak dia waktu itu. Sehingga beliau jadi budak, tidak berapa lama datanglah ponakan Yahudi tersebut, ponakan atau pamannya ya, kurang lebih ya, saya lupa. Intinya kerabatnya ya, membawa beliau radhiyallahu taala anhu menuju untuk memberikan budak tersebut, atau Salman dibawa kepada beliau. Akhirnya dibawalah Salman, dia melihat di sana ada kurma-kurma, ada, oh berarti inilah negeri yang dijanjikan, atau negeri yang dimana Nabi SAW itu diutus. Singkat cerita, bekerjalah ia suatu ketika di suatu kebun, beliau menaiki batang kurma, sehingga datanglah di batang kurma itu, dia tidak sengaja mendengar ada kerabatnya orang Yahudi tersebut datang pada Salman Al-Farisi, bukan, kepada tuannya, mengatakan, celakalah celakalah orang-orang Madinah. Mereka telah membaiat Nabi yang mereka katakan adalah Nabi. Akhirnya terkejutlah Salman dan hampir jatuh waktu itu mendengarnya. Singkat cerita, Salman pergi menuju ke Madinah, di mana Nabi SAW diutus. Waktu itu Nabi telah berhijrah ke Madinatul Munawwarah, atau di Taibah, atau istilah nama Madinah ya, Madinah kota yang bercahaya, kota yang penuh kebaikan, kota yang didoakan Nabi SAW. Pergilah Salman menuju ke Kuba, dan Salman membawa makanan, membawa seserahan, mengatakan, wahai engkau saya dengar adalah orang soleh. Ini saya membawa sedekah untukmu. Karena Salman ingin mengetes apakah dia memakan sedekah atau tidak. Akhirnya diambil Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk memakan semua sedekah tersebut, kecuali dia Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memakan tidak memakan sedekah tersebut. Dan Salman mengatakan, oh ini adalah contoh pertama. Dan ciri kedua adalah bahwa dia menerima hadiah. Kemudian Salman datang kembali untuk memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diberikanlah hadiah tersebut, dan Nabi SAW memakannya dan para sahabatnya memakannya. Dan ini adalah ciri kedua. Dan ketiga adalah di saat beberapa hari ya, kalau nggak salah setelah itu, Salman radhiyallahu taala anhu menemui Nabi SAW kembali, dan kebetulan waktu itu Nabi SAW berada di Baqi, atau kuburannya para itu ya, kuburan Baqi ya. Kuburan Baqi itu
tidak jauh dari Masjid Nabawi, mungkin sekitar 100 meter ya, lebih sedikit kurang lebih. Nggak jauh dari rumah Nabi SAW, dan pergilah Salman ke sana melihat bahwa Nabi SAW sedang mengantar sahabatnya meninggal, ada sahabatnya meninggal dan doakan, disolatkan, dan Salman berupaya melihat punggungnya, memutar badannya ke belakang Nabi, dan Nabi SAW mengetahui tujuan tersebut karena Nabi tidaklah mengetahui kecuali dengan wahyu ya. Dan Nabi SAW menyingkap belakang selendangnya atau bajunya, dan terlihatlah tanda kenabian tersebut. Dan Salman Al-Farisi menangis dan memeluk Nabi SAW dan rasa bahagianya. Wahai ikhwan, wahai akhwati fillah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa kebenaran itu tidak bisa dicari kecuali dengan kesungguhan. Kebenaran itu tidak bisa dicari kecuali dengan kebenaran, dengan seluruh upaya kita. Bagaimana mungkin kita meraih surga, meraih kebenaran dengan berduduk berleha-leha? Tidak, sangat tidak mungkin. Inilah dia para sahabat yang rela menjuangkan semua yang dia miliki untuk meraih kebenaran. Bahwa dia tahu bahwa tidak ada kehidupan atau tidak ada kebahagiaan yang lebih membuat kita selamat dunia dan akhirat kecuali dengan kebenaran. Dan mungkin ini ada di satu hadis Nabi SAW tentang, jadi si Salman ini dia mencari kebenaran dan juga mencari ilmu. Bukan hanya mencari kebenaran, dan beliau juga mencari ilmu. Dan ilmu di sisi Allah Azza wa Jalla, dan di dalam Islam, ada menuntut ilmu di dalam Islam adalah suatu yang mulia. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, berupaya menuntut ilmu, tidaklah Allah mudahkan dia menuju ke dalam surga. Bayangkan Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Wahai saudara-saudaraku, sedangkan kita menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Bagaimana kita benar-benar mengamalkan ilmu tersebut, insya Allah Allah akan mudahkan kita masuk ke dalamnya. Semuanya tidak lain adalah suatu kemuliaan. Sampai masyayikh kita ya di sini, para ulama-ulama kita, semua terus mengatakan, tidaklah kita berjalan menuntut ilmu kecuali kita berhitung sebagai orang yang berjihad fisabilillah, orang yang berjuang di agama Allah. Jadi jihad itu tidak selalu dengan banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya menuntut ilmu, dan khususnya ilmu syar'i, ilmu agama. Apapun profesi kita, apapun eh, apa namanya bidang kita, apapun, mau kita dokter atau segala macam, bahwa menuntut ilmu adalah wajib terhadap kita, menuntut ilmu syar'i. Bagaimana kita bisa disibukkan dengan ilmu dunia sedangkan kita lupa dengan ilmu akhirat? Betapa banyak orang-orang sukses terdahulu, para sahabat dahulu, ada yang mereka adalah seorang pedagang yang mahir, mereka seorang peternak yang mahir, dan tabiin kita ada yang dokter, ada yang dia sebagai pekerja ilmuwan-ilmuwan, tapi dia tetap menjadi orang yang soleh. Nah, inilah generasi yang pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan pernah malu untuk menuntut ilmu. Jangan pernah malu datang ke rumah Allah. Sempatkan diri kita untuk menuntut ilmu. Seminggu mungkin sehari, sekali, atau 2 kali, minimal sekali. Tidak mungkin kita tidak bisa menyiapkan waktu kita untuk menuntut ilmu, wahai ikhwan. Bahwa inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Dan tidak diragukan kembali bahwa Salman Al-Farisi dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai samudra yang tiada bertepi. Yaitu maksudnya orang yang berilmu. Karena beliau telah datang kepada orang Nasrani, dia telah datang ke orang Majusi, dan dia datang kepada Nabi SAW. Dia langsung mendengar perkataan Nabi, selalu mendengar apa yang Nabi sampaikan. Dan inilah pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa eh, menuntut ilmu tidak bisa kita hanya duduk saja menunggu, tapi kita harus ada upaya. Dan kita tahu kemuliaan menuntut ilmu adalah cahaya di atas cahaya. Kita meraih cahayanya Allah. Tidaklah cahaya Allah itu kita dapatkan kecuali dengan susah payah. Dan kita tahu bahwa Salman Al-Farisi juga ikut berperang. Dia akhirnya setelah dia mengatakan pada Nabi, dia tidak ikut berperang. Salah satunya radhiyallahu ta'ala anhu tidak ikut perang Uhud karena beliau bekerja untuk tuannya. Pada masa itu datanglah beliau mengadu pada Rasulullah SAW.
Dan Nabi SAW mengabarkan, menceritakan bahwa memberitahu, kenapa bolehlah kamu bertanya, meminta bebaskan kepada tuanmu. Terus orang Yahudi tersebut meminta tebusan berupa 300 batang kurma siap tanam dan juga 40 uqiyah emas atau sekitar 142 gram. Enggak, 5 kilo emas ya kalau nggak salah. 40 uqiyah itu. Dan akhirnya setelah tersebut Salman tidak ada kemampuan tersebut dan Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan, membantu Salman Al-Farisi. Dan akhirnya terkumpullah semua batang kurma 30 siap tanam dan sekarang tinggal 40 uqiyah emas, yaitu Nabi SAW memberikan emas sebesar telur ya, sebesar telur, dan ini adalah mukjizat Nabi SAW sebesar telur kala itu. Dan kalau dihitung tidak mungkin sampai 5 kilo sebesar telur, tapi dengan mukjizat Nabi SAW ditimbang oleh orang Yahudi, ternyata jumlahnya pas 40 uqiyah dan terbebaslah Salman radhiyallahu taala anhu dari perbudakan, dan setelah itu dia tidak pernah meninggalkan peperangan bersama Nabi SAW sampai perang Ahzab, perang di mana beliau memberikan saran untuk Nabi SAW membuat parit. Dan singkat cerita, perang Ahzab dimenangkan oleh kaum muslimin dengan saran Salman tersebut dan dengan izin Allah Azza wa Jal. Dan alhamdulillah bekas-bekas tersebut masih bisa kita lihat di Madinatul Munawwaroh. Ya tidak terlihat jelas paritnya ya, tapi masih ada lah. Dan sampai dikatakan bahwa Salman Al-Farisi mendapat kemuliaan dia sebagai ahlul bait atau keluarga yang mulia, yaitu keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini ya kisah singkat. Sebenarnya kalau kita mau panjang lagi lebih panjang, tapi mengingat waktu, mungkin ini yang bisa kita ambil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah Azza wa Jal. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Akhir kalam saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Ya, Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz, atas sharing ilmunya ini. Jadi beberapa poin yang kita tangkap ya tentang pelajaran dari betapa luar biasanya perjalanan hidup seorang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Yang pertama tadi, beliau memang pada dasarnya punya fitrah kebaikan dan kejujuran dalam mencari kebaikan, gitu ya, mencari kebenaran. Kemudian juga dari kisah beliau kita belajar bahwa kebenaran itu tidak bisa dicari tanpa adanya kesungguhan. Yang itu dimana harus kita tanamkan bahwa sesuatu yang memang punya bobot yang berat harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Dan dalam mencari kebenaran juga tidak hanya kebenaran itu sendiri yang dicari, tapi juga ilmu, terutama yang tadi sempat diceritakan bahwa Salman belajar dari ahli-ahli Nasrani hingga sampai dalam pemahaman terhadap Islam. Kemudian dalam menuntut ilmu itu juga kita tidak cukup duduk menunggu gitu, tapi juga harus ada kesungguhan, harus bergerak, harus kita cari sampai ke tempat-tempat yang mungkin bisa kita temukan gitu. Nah, mungkin di sini kita langsung masuk ke sesi diskusi dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Dipersilahkan apabila ada pertanyaan, baik itu bisa dilakukan ditanyakan secara langsung melalui fitur raise hand atau juga bisa melewati fitur chat. Ya, di sini sudah ada satu penanya, ini oleh Mbak Kaila. Assalamualaikum Mbak Kaila. Waalaikumsalam Kak. Ya, silahkan Mbak untuk pertanyaan. Suara aku udah terdengar jelas? Sudah terdengar Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya. Sebelumnya izin mengenalkan diri, saya Kaila Nurul Tahira dari Bandung, Jawa Barat. Tadi setelah Ustaz ceritakan terkait
sejarah singkat tentang Salman Al-Farisi yang Salman ini mencari kebenaran. Ini sangat relate sama cerita teman Kaila. Jadi Kaila punya teman satu kelas, katanya dia tuh dia dulu sempat mencari kebenaran. Dia mencari kebenaran di agama Kristen, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Sampai-sampai katanya dia menemukan kebenaran itu di Islam. Nah, katanya dia bilang gini, kalau misalnya kita ingin masuk Islam, kita harus yakin terlebih dahulu apakah Islam ini emang agama yang akan kita pilih atau bukan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dalam kita memeluk agama Islam, apakah kita harus meyakini bahwasanya Islam ini benar bagi kita gitu, Ustaz? Apa dapat dipahami? Benar gimana? Jadi kita harus yakin dulu bahwasanya kita ini mantap memilih agama Islam gitu. Kalau misalnya kita ragu-ragu, ya tidak perlu gitu. Iya. Oke. Silakan. Oke. Ini pertanyaan mau ditampung dulu atau langsung jawab? Akh Ridho. Silakan bisa dijawab langsung, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Ukti yang sudah bertanya. Kisah tentang orang mencari kebenaran. Ya, alhamdulillah ini mungkin singkat cerita ya, bahwa Islam itu adalah fitrah. Islam itu bukan hanya agama mengatur kehidupan semata, tapi adalah fitrah. Fitrah itu adalah yang lahir dari hati kita yang paling dalam, yang lahir dari tanpa kita belajar bahwa apa fitrah tersebut, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan ini adalah risalahnya para anbiya yang diutus oleh Allah. Semua para nabi, mereka tidak beragama Yahudi, mereka tidak beragama Nasrani, mereka tidak memiliki agama apapun kecuali mereka adalah seorang Islam, mereka Muslim. Tetapi hanya saja syariatnya yang berbeda ya daripada nabi-nabi selanjutnya. Berbeda syariat. Syariat itu hukum dan ketetapan yang Allah perintahkan. Misal di masanya Nabi Musa, Allah melarang untuk orang Yahudi memakan lemak daging misal. Dia nggak boleh memakan lemak daging. Dan di masa orang Yahudi ibadah hanya setiap hari Sabtu. Dan di Islam, di ajaran Nabi Muhammad SAW, syariat dirubah kembali. Tapi satu kuncinya, intinya, bahwa semua para nabi menyembah Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak mempersekutukan apapun. Semua para anbiya mengajak semua umat manusia kepada hak, kepada la ilaha illallah. Ini adalah fitrah. Bahwa siapapun orang, anak kecil sekalipun, orang Nasrani, mereka memiliki fitrah. Bahwa mereka di hati mereka, mereka tahu bahwa Tuhan itu hanya satu. Tapi apa yang membuat mereka mengatakan bahwa Tuhan itu ada 2 dan 3, tidak lain orang tua mereka. Coba kita pikir, Islam bukan hanya saja agama yang fitrah, tapi dia adalah agama yang rasional, agama yang sangat rasional. Dan betapa banyak orang-orang yang masuk pada Islam adalah orang-orang yang berpikir cerdas. Bukankah Allah mengatakan bahwa orang-orang beriman adalah orang-orang yang berpikir, orang-orang yang beruntung adalah orang berpikir? Siapa orang yang beruntung? Orang yang mewarisi jannah, orang yang mewarisi surga. Dan siapa orang yang mewarisi surga? Yaitu orang ahli tauhid, ahli la ilaha illallah, ahli orang yang mengatakan, meyakini dalam hatinya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi kita benar harus meyakini bahwa Islam adalah agama yang hak. Dan kita harus benar-benar meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karena ini adalah kunci atau asas atau dasar diterimanya amal kita. Dengan hati-hati, dengan keyakinan tidak ada Tuhan kecuali Allah ya. Bahwa berhati-hatilah dengan ini. Bahwa benar-benar kita harus meyakini bahwa kita meyakini sebenar-benarnya bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diminta pertolongan, yang berhak dimohonkan sesuatu. Dan tidak ada kesyirikan, tidak ada dua selain hanya kepada Dia semata. Ini yang harus kita tanam keyakinan. Dan inilah beberapa kisah teman Anam pribadi ya di Madinah Munawwarah. Alhamdulillah di kelas kita beberapa banyak ya orang-orang dari Amerika, orang-orang dari Eropa. Saya mendengar langsung kisah-kisah mereka masuk Islam. Sangat takjub sekali. Dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh. Dan ini kuncinya, penting. Siapapun kita, tidak saja hanya kita yang mencari kebenaran, atau kita yang berupaya di atas kebenaran, yang kita berupaya di atas agamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita berupaya berpegang teguh dengan agama Allah, bahwa hidayah itu tidak
hidayah itu adalah harus dicari, harus disambut, bukan dibiarkan. Apa? Disambut itu apa? Kita berusaha. Kuncinya adalah satu, ikhlaskan niat. Niat adalah inti dari kemudahan yang Allah berikan. Niat yang ikhlas adalah sebab datangnya kemudahan yang apa-apa yang telah kita cari, apa yang akan kita cari ke depan. Jadi amal ibadah kita harus niat yang ikhlas, kita nuntut ilmu adalah niat yang ikhlas. Karena apa yang kita upayakan tidak lain hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lain. Tidak mengharap pujian orang lain. Hati-hati. Ibadah kita kalau mengharap pujian orang lain, maka ini masuk ke dalam syirik kecil, atau kita menginginkan sesuatu di luar Allah. Maka berhati-hati seperti itu. Nah, jadi betapa pentingnya niat yang ikhlas dan tulus dan fitrah yang benar dalam hati kita untuk meraih kebenaran seperti itu. Jadi benar-benar kita tanamkan keyakinan bahwa kita benar bahwa Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, agamanya para nabi, la ilaha illallah, dan para nabi semuanya mengabarkan bahwa akan ada penutup nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi mungkin yang bertanya? Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini Ustadz satu lagi, tapi melenceng dari Ya, tema. boleh, Diperbolehkan? boleh. Tadi sempat baca CV Ustadz, kan Ustadz sedang berkuliah di Madinah University. Izin bertanya, Ustadz, program studinya ngambil apa? Ustadz. Soalnya itu salah satu target saya juga pengen ke situ. Oke, program studinya, jadi singkat cerita, Ana sekarang masih S1 ya. Karena di sini ya lumayan lama ya sekolah di sini. Sebenarnya harusnya udah S2 kan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Maksudnya insya Allah tinggal di kota Nabi, kota penuh keberkahan, dan tidak terbayar dengan apapun. Dan itu suatu nikmat yang besar, alhamdulillah. Ana pribadi di sini masih menyelesaikan S1, dan karena Ana dari SMA umum ya, bukan SMA, Ana nggak pernah pondok sama sekali, jadi sampai sini nggak bisa bahasa Arab. Dan Ana harus masuk ke kelas persiapan bahasa Arab. Seperti itu, 2 tahun ya. Setelah itu Corona, sempat cuti dulu karena nggak bisa balik ke Saudi. Dan setelah itu baru kuliah lagi, sekarang udah masuk semester 4, alhamdulillah. Dan program yang Ana ambil adalah Fakultas Dakwah dan Usuluddin, seperti itu. Fakultas Dakwah Usuluddin itu dia mencangkup tentang ilmu akidah, ilmu pemikiran, ilmu-ilmu yang membahas tentang pemikiran barat yang merusak umat. Seperti itulah ya, kurang lebih gambarannya. Baik Ustadz, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Oke, moderator. Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan juga terima kasih kepada Mbak Kaila atas pertanyaannya. Dipersilahkan pada peserta yang lain apabila ingin bertanya langsung atau melalui video chat. Silakan. Ayo, ini mungkin sambil menunggu ya. Ini juga ya boleh di luar tema juga nggak apa-apa. Ya, baik, siap. Mungkin ini izin bertanya Ustadz. Ini ya silakan. Tadi kan kita sempat membahas mengenai pencarian kebenaran ya, nama tadi dari kisah Salman. Nah, untuk kita sebagai Muslim yang memang terlahir sebagai Muslim, apakah pencarian kebenaran ini bisa kita lakukan juga, Ustaz? Atau memang seharusnya dari keadaan kita yang sudah Muslim itu sudah kita terima sejak awal, atau memang kita sebenarnya perlu lagi untuk mencari kenapa kita berislam atau kenapa kita memilih Islam? Ya. Oke. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Iya, benar bahwa walaupun kita terlahir sebagai Islam, kita terus mencari kebenaran, mencari kenapa kita Islam, kenapa kita bertauhid, kenapa kita harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata, kenapa kita harus mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kita harus masuk surga, kenapa kita harus hidup, kenapa kita harus membaca Quran dan semuanya, dan kita harus mencari tersebut, mencari kebenaran atau menuntut ilmu. Kebenaran itu adalah cahaya.
Dan cahaya itu adalah ilmu. Dan ilmu khususnya dalam agama kita adalah ilmu agama, ilmu Islam. Jadi setiap orang belajar ilmu agama, ilmu Islam, dia tidak mesti harus menjadi ustadz, nggak mesti harus berceramah. Tapi yang lebih penting dari itu, untuk keselamatan dirinya dan keluarganya. Dan dia bisa memahami apa yang Allah inginkan terhadap kita. Dan inilah kesungguhan yang harus kita tanamkan. Yang kita tanamkan bahwa nuntut ilmu bukanlah hal yang biasa. Nuntut ilmu bukan hal kalau kita mampu, kalau kita punya waktu, enggak. Nuntut ilmu itu harus kita nuntut ilmu. Kita harus nuntut ilmu. Kita harus mencari kebenaran. Agar kita tahu, agar kita selamat ke dalam hidup setelahnya. Apa yang lebih bermanfaat lagi setelah kehidupan ini, wahai ikhwan? Hidup mungkin cuma 63 tahun, 70, 80. Tapi dengan ilmu, kita tahu apa yang kita lakukan. Kita tahu kenapa kita sholat. Sehingga mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Dan menuntut ilmu tidaklah terwaktu. Seperti anak sekarang. Anak sekarang lagi di Madinah. Menuntut ilmu sampai 6 tahun misal. Belum lagi nanti S2 tambah lagi, S3 tambah lagi. Tapi apakah itu cukup menuntut ilmu? Enggak. Nuntut ilmu sampai kita meninggal, sampai kita mati, sampai kita melihat wajah Allah Azza wa Jalla, sampai kita melihat Allah ada di atas kepala kita. Inilah kesuksesan sebenarnya. Makanya dari kisah ini, kalau kita ingin mengikuti orang yang sukses, maka kita ikutinlah orang yang sukses. Dan kalau kita mengikuti orang yang gagal, maka bisa kita lihat gimana orang yang gagal. Dan para sahabat adalah orang-orang yang sukses. Karena dia adalah anak madrasah di lingkungan Nabawiyah, yaitu anak-anak yang dididik oleh Nabi para sahabat, umat-umat yang dididik langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat semuanya, para tabiin, para ulama sampai meninggal, hampir mau meninggal. Ada kisah yang menarik ya, salah satu syekh besar ulama ya di Mamlakah Arabia Saudi atau di kerajaan Saudi Arabia, namanya Syekh bin Baz. Dia dulu juga rektor kita di sini, rektor kedua kalau nggak salah Ana ya. Singkat cerita, beliau sebelum beliau meninggal, beliau masih mengajarkan orang untuk menuntut ilmu. Apakah dia hanya mengajarkan? Enggak. Dia juga belajar. Jadi orang mengajar dan belajar dan mengajar. Dan itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang tahu hakikat sebenarnya. Seperti itu. Jadi pencarian kebenaran harus kita cari sampai akhir hayat kita. Menuntut ilmu Allah harus kita cari sampai akhir hayat kita. Karena ilmu Allah itu sangat luas. Tidak akan pernah cukup kita habiskan waktu kita. Setiap detik kita gunakan menuntut ilmu untuk menguasai ilmu Allah, sangat tidak mungkin. Seandainya pena, semua pohon di dunia ini menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, tidak akan bisa menulis ilmu-ilmu Allah. Dan kita tahu bahwa menuntut ilmu, mencari kebenaran adalah suatu yang sangat mulia, dan sesuatu yang yang menyebabkan kita meraih kesuksesan dan dunia dan akhirat. Mungkin itu saja, akhirnya silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Wah, iya. Dipersilakan untuk teman-teman yang lain apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit untuk sesi diskusi. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Saya boleh izin bertanya? Silakan. Saya mohon maaf karena belum bisa on cam karena background sedang tidak layak sepertinya untuk. Iya. Suaranya bisa ditinggikan sedikit. Oke. Ya, silakan. Sekarang udah jelas, Tat? Sudah jelas. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia. Yang saya mau tanyakan di sini, Tat, kalau saya lihat dari background-nya Ustadz ya, itu kan pernah bersekolah di Carolus ya, di mana Carolus itu merupakan salah satu sekolah yang nonis gitu kan. Nah, apakah dari sana Ustadz menemukan, maksudnya punya jalan sendiri tentang kebenaran, kemudian mengenal Allah kayak gitu kan, dan sampai akhirnya pindah ke SMA 5 kayak gitu, Tat. Dan saya yakin apa Ustadz ketika itu bahwa Islam ini adalah agama yang membawa kebenaran untuk umatnya gitu. Mohon maaf sebelumnya karena saya penasaran saja seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Mungkin bisa nanti bisa menjadi inspirasi juga untuk kita yang sedari dulu memang sudah Islam, diberikan nikmat iman dan Islam.
Terima kasih. Iya, iya, iya. Iya, sama-sama. Oke. Bismillah, Ana coba langsung jawab aja. Ya, Ana dulu pernah sekolah di SMA Sin Carolus Bengkulu ya. Apa yang membuat Ana? Ya, benar sekali. Disitulah titik awal Ana berupaya ingin mengenal Allah Azza wa Jal dan ingin tahu apa sih yang Ana harus lakukan seperti itu ya. Kenapa Ana harus saya Islam seperti itu. Hal suatu ketika yang membuat Ane di SMA Carolus itu benar-benar ingin eh, apa istilahnya ya, udah mulai berpikiran untuk hijrah ya, udah mulai berpikiran, oh selama ini saya hidupnya udah salah nih, dan membuat saya semakin yakin bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Suatu ketika dulu anak kan udah menceritai bahwa anak-anak paskib dulu ya, kita mau lomba ya, waktu itu mau lomba paskib, udah latihan sore, rekan-rekan ngajak berdoa, ayo kita berdoa. Jadi di SMA Carolus itu ada namanya Goa Maria ya, tempat berdoa. Jadi semuanya kita harus ikut. Udah ikut. Singkat cerita ada teman saya yang memimpin doa, namanya Leonardus ya. Dia memimpin doa di depan Goa Maria dan dia berdoa di situ selalu menggunakan kata Bapa. Misalnya ya kayak ya Bapa mudahkanlah kami. Bapa itu Allah ya maksudnya ya. Setelah berdoa, salah satu temannya namanya Maria memberitahu, kenapa kamu berdoa kepada Bapa? Kenapa nggak berdoa kepada Bunda Maria? Kita sekarang di Bunda Maria. Nah dari situlah saya langsung berpikir, Allahu Akbar, bahwa tidak mungkin Tuhan itu dua, tidak mungkin Tuhan itu tiga, melainkan bahwa fitrah, bahwa Tuhan itu adalah satu. Bayangkan, mereka aja kebingungan harus berdoa kepada siapa, sampai salah. Apakah ini fitrah yang benar? Wallahi, ini bukan adalah fitrah yang benar. Dari situlah Ana mulai berpikir bahwa Tuhan itu benar satu, bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Allah itu benar adalah Tuhan yang hak, bahwa Islam yang kita harus ketahui, bahwa Islam satu-satunya agama monoteisme atau agama yang tunggal, mempercaya Allah seutuhnya tempat kita bersembah. Orang Yahudi, apakah mereka juga tauhid, menauhidkan Allah? Sebagian mereka iya, mengatakan bahwa Tuhan itu hanya Allah. Tapi ingat, mereka menuhankan yang lain. Itu apa? Menuhankan aulia mereka. Maksudnya menuhankan orang-orang yang mulia. Dalam arti menuhankan apa? Berlebihan terhadap orang-orang soleh. Sampai mereka membangun kubur-kubur mereka, meminta kepada mereka. Dan itu termasuk menduakan Allah Azza wa Jal. Dan Islam adalah satu-satunya di dunia ini agama yang mengatakan Allah itu, Tuhan itu hanya satu. Dan inilah bentuk kebenaran. Dan kebenaran itu pasti dia akan berbeda sendiri. Tidak mungkin akan sama. Nah, itu jadi membuat pertama kali awal saya pribadi ingin berubah. Mengetahui bahwa Islam adalah benar-benar agama yang benar, agama yang hak, agama yang fitrah. Dan setelah itu dengan prosesnya, berjalannya waktu, dan alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan, sampai Ana diberi kemuliaan untuk belajar di mana wahyu itu turun sendiri, yaitu di kota Nabi SAW. Oke, silakan. Ya, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Kisahnya yang sangat menginspirasi di sini dari Mbak Nadia, mungkin begitu ya Mbak, untuk jawabannya. Iya, terima kasih, Tat. Sangat menginspirasi sekali dan membuat merinding gitu, Tat. Insya Allah. Semoga selalu senantiasa diistiqomahkan kita semua dalam naungan Islam. Amin, Allahumma amin. Ya, apa masih ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin pertanyaan terakhir ini. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, baik. Jika tidak ada lagi, mungkin kita. Oh, ada. Oke. Baik, ini Ustadz Edi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Silakan bisa bertanya langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa gabung. Alhamdulillah, Kak Edi, syukuran jazakallah khair. Baik, sama-sama. Tadi kita belum sampai ke wafatnya, Ki. Bisa ditambahkan sampai wafat, Ki? Saya bukan nanya, tapi usul biar Sampai wafat ya.
wafatnya karena Oke. ada beberapa sahabat yang wafat dalam Iya, keadaan penuh sangat sederhana. Salah satunya Salman Al Farisi ya, Abu Dzar Al Ghifari, Salman Al Farisi, dan mungkin bagus juga bagi kita generasi muda untuk menteladani kesederhanaan ini karena menurut Ana korupsi yang terjadi saat ini tidak akan pernah bisa berhenti sebelum paradigma sukses kita itu berganti dari kaya. Dari sukses itu adalah kaya, sukses itu adalah punya mobil, punya uang, berganti menjadi sukses itu adalah soleh, gitu, alim, berilmu dan seterusnya. Hatta seperti para sahabat yang wafat dalam keadaan mungkin saat dicek oleh istrinya tidak punya apapun di dapurnya, gitu. Mungkin hikmah tentang kematiannya. Salah. Jazakallah. Ya, syukron jazakallah khair, Kak. Ya, oke, coba nanti Ana tambahkan tentang kematian radhiyallahu ta'ala anhu ya, karena mengingat tadi karena waktunya singkat kan Kak, jadi nggak sampai menyelesaikan juga. Ana mikir juga karena tujuannya cuma untuk mencari kebenaran, tapi oke, insyaallah ini saran yang bagus dan ya kita tahu bahwa kebanyakan para sahabat itu meninggal dalam keadaan mulia. Bahwa wahai ikhwan, Ana ngelihat sendiri ya, bagaimana kuburan para sahabat itu di Madinatul Munawwarah, bagaimana kuburan Utsman, bagaimana kuburannya para ibunda kita kaum muslimin, Ibunda Aisyah, Ibunda Ummu Salamah, bagaimana para anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan. Mereka dikuburkan hanya dengan batu dan tanah. Dan inilah apa yang bisa kita ambil bahwa dia tahu hakikat dunia yang sebenarnya, dan itulah gambarannya bahwa tidak ada yang kita bawa kecuali ketakwaan, dan para sahabat telah sukses, mereka telah menaruhkan dunia di bawah kaki mereka dan akhirat di atas kepala mereka. Di dalam diri sahabat dunia hanya sekedar bayang-bayang, jikalau mereka kejar maka akan terus berlari bayangan itu, dan itulah dunia. Di saat kita kejar kita akan terus berlari, dia akan terus berlari. Tapi di saat kita tinggalkan, kita yang lari, dia yang akan ikut kita. Nah, inilah yang dipahami oleh para sahabat. Dan wafatnya Salman Al Farisi, kebetulan Ana belum dapat, tapi Ana dapat satu ini ya. Coba Ana bacakan. Menjelang wafatnya Salman Al Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata kepada istrinya, bawakanlah kepadaku sesuatu yang aku simpan. Maka istrinya membawakan sekantung misk. Misik itu adalah parfumnya orang Arab ya, parfum yang biasanya itu parfum itu bermacam-macam. Misik itu lebih ke parfum dari biasanya sendi-sendi hewan seperti itu ya, tapi banyak macamnya juga. Kemudian dia menginginkan segelas air, kemudian ia memasukkan misik ke dalam air dan mengaduknya seraya berkata kepada istrinya, percikanlah air ini sekitarku, karena sebagian hamba-hamba Allah, malaikat-malaikat akan datang di sampingku. Mereka sama sekali tidak makan, akan tetapi mereka sangat menyuka wewangian. Ya, benar sekali bahwa malaikat itu tidak makan dan minum. Mereka suka wewangian, maka disunahkanlah kita untuk berwangi-wangi ya. Maksudnya untuk para cewek ya wanginya bukan wangi yang merbak, bukan wangi untuk sendiri, atau di dalam ruangan, atau kita sebagai cowok bahwa lebih seringlah memakai wangian sampai parfum beliau itu dilakukan oleh Salman karena malaikat juga suka wewangian. Dan kemudian dia memerintahkan istrinya untuk keluar. Istrinya melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan kepadanya dan langsung keluar dari ruangan itu. Beberapa saat kemudian dari dalam terdengar suara, Assalamu alaika wahai wali Allah, dan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu masuk ke dalam ruangan dan melihat Salman telah wafat. Jadi di sini Salman itu meninggal di atas kasurnya. Seperti itu ya. Terus Sa'id bin Musy'ab radhiyallahu taala anhu dan Abdullah bin Salam radhiyallahu taala menceritakan Salman Al Farisi telah berkata kepadaku, wahai saudaraku, siapapun yang wafat lebih dahulu di antara kita, perhatikan dirinya kepada orang yang masih hidup. Bayangkan. Kemudian berkata, apakah itu mungkin? Dia menjawab, iya mungkin. Karena ketika ruh seorang mukmin terpisah dari badannya, ruh tersebut bisa pergi kemana tempat dia inginkan, akan tetapi ruhnya orang kafir dikurung di neraka Sijjin. Ruhnya orang kafir, maksudnya apa? Ruhnya
Jadi alam barzah itu alam gaib ya, alam yang tidak kita ketahui di mana posisinya dan apa yang alam barzah adalah jikalau kita memiliki amalan yang baik, kita dalam qudul khostimah karena dia adalah pintu akhirat. Jikalau baik kita di barzah, maka kita akan selamat di akhirat. Jikalau kita buruk di barzah, maka alamat na'udzubillah kita tidak selamat di akhirat. Dan inilah ya kematian yang baik ya, kematian dari Salman Al-Farisi dalam keadaan yang sederhana, dalam di atas kasur. Dan kita tahu juga bahwa Khalid bin Walid, beliau berperang ke sana kemari dengan gagah, dengan puluhan robekan luka. Tapi beliau meninggal di atas kasurnya. Dan betapa banyak juga para sahabat yang meninggal di atas peperangan. Ada yang meninggal belum pernah sujud dan sholat. Tapi di dalam keadaan Islam dan ahli surga. Dan bahwa sesungguhnya bukan siapa kita saat ini. Apa yang kita lakukan hari ini, belum tentu bagaimana akhirnya kita. Makanya kita selalu meminta kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena kita tidak tahu akhir hidup kita seperti apa. Bisa jadi di saat tidak ada alasan untuk kita merendahkan orang lain. Tidak ada alasan untuk kita mengatakan orang lain itu buruk. Walaupun zahirnya dia melakukan kemaksiatan. Bisa jadi di saat kita tertidur pulas, di tengah malamnya dia menangis di hadapan Allah. Kita nggak tahu. Dan kita juga nggak tahu siapa akhir hidupnya lebih baik. Dan inilah para sahabat. Mereka telah bertemu dengan Allah dengan hati yang bahagia, dengan hati yang bersih, hati yang diharapkan oleh para nabi, dan hati yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin itu ya Kak Edi ya, kisah wafatnya sekilas ya yang Anda dapatkan, karena tadi belum dapat merangkum lagi. Jadi ya itu ya kisah tentang kewafatannya rata-rata ya dari para sahabat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan Salman telah meninggal di atas kasur dan dia ingin menyambut malaikat dengan wewangian. Alhamdulillah. Silakan. Baik, terima kasih. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya Ustadz Edi dan atas jawabannya juga Ustadz Kiki. Baik, pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri sesi diskusi kita. Di sini mungkin sebagai pesan-pesan yang terakhir ini untuk Ustadz Kiki dimohon untuk closing statement terkait nasihat-nasihat yang mungkin akan kita bagikan pada peserta di sini, Ustadz. Silakan, tafadhol. Maaf, masih di mute, Ustadz. Masih di mute. Mic-nya masih mute. Masih termute, Tat. Oh, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, afwan. Tadi Anda nggak lihat suara hantumnya kurang jelas. Oke, alhamdulillah kita telah menyelesaikan, kita telah mengambil pelajaran dari kisah Salman Al-Farisi dan kita berdiskusi di waktu yang mulia ini. Dan sebagaimana kita tahu, salah satunya kita telah melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kisah Salman Al-Farisi ini kisah yang Al-Farisi senang untuk diceritakan oleh sahabatnya dan sahabatnya senang juga untuk menceritakan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat senang mendengar kisah Salman Al-Farisi, sehingga dengan sering kita mendengar kisah Al-Farisi adalah ibadah karena adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Singkat cerita, pelajaran yang bisa kita ambil adalah dari pelajaran Salman Al-Farisi adalah bahwa kebanyakan daripada sahabat adalah orang-orang yang memiliki fitrah yang baik. Seperti itu, fitrah yang orang-orang yang meraih kebenaran, orang-orang yang selamat dunia akhirat, biasanya mereka sudah memiliki fitrah yang baik. Walaupun mereka awalnya adalah seseorang yang buruk seperti itu, seorang yang mungkin agama lain atau dia seorang dengan penampilan yang tidak mengenakkan kemaksiatan yang dilakukan, tapi dari hati kecilnya dia memiliki fitrah yang baik, sehingga Allah akan terus memberikan sinyal-sinyal hidayah kepada dirinya. Dan betapa banyak orang yang berpenampilan, Masya Allah, seperti orang soleh, tapi dia tidak memiliki hati, tidak ada memiliki ketulusan dalam hati, maka Allah akan tampakkan kelak di akhir hidupnya apa yang dia upayakan, seperti itu.
Pelajaran yang kita ambil ada sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa mencari kebenaran adalah dibutuhkan niat yang tulus dan ikhlas, kesungguhan, bahwa yang kita cari hanyalah wajah Allah Azza wa Jalla. Tidaklah kita lakukan semua ini adalah lillah, hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kita tidak mengharap pujian orang. Apa yang kita lakukan, jikalau kita mengharap pujian orang, hanya kelelahan yang kita dapatkan. Dan kita sibuk terus mencari pujian orang, hanya kelelahan. Tapi saat kita melihat, menginginkan wajah Allah Azza wa Jalla, kita ingin melihat wajah yang mana setiap malam kita sujud, yang dan di mana setiap malam kita memohon, meminta, dan wajah yang mana memberi kita hidup, memberi kita kesuksesan, kebaikan dunia dan akhirat. Ini yang ingin kita jumpa. Apa yang lebih indah selain melihat muka Allah Azza wa Jalla? Apa yang lebih indah selain kita memandang wajah Allah Azza wa Jalla? Bukankah kita bahagia memandang orang yang kita cinta? Bagaimana kita memandang Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang dunia berada di genggamannya? Apakah tidak cukup kasih sayang Allah pada kita sehingga kita tidak berharap hanya wajah Allah? Maka terus tanamkan niat, kebaikan yang kita upayakan, kebaikan yang kita lakukan hanya berharap wajah Allah Azza wa Jalla. Yang selanjutnya adalah menuntut ilmu agama. Teruslah menuntut ilmu, sekecil apapun menuntut ilmu, kalau kita benar-benar niat yang sungguh-sungguh, ikhlas karena Allah, walaupun hanya sejam 1 minggu, insya Allah ini akan menjadi kemuliaan yang Allah beri kepada kita. Karena Allah akan memuliakan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham dengan agama. Allah akan muliakan, bukan orang yang memiliki. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Allah, banyak harta. Apakah dia mulia? Tidak, dia tidak mulia di hadapan Allah. Seandainya orang yang Allah muliakan itu adalah orang yang memiliki kekuasaan, maka Fir'aun lebih berhak. Tapi bukankah Nabi Musa lebih mulia? Dan Nabi Musa tidak memiliki apa-apa. Tapi Nabi Musa adalah orang yang berilmu, sehingga Allah muliakan, Allah tinggikan derajatnya. Bagaimana dengan Qarun? Dia memiliki harta, tapi dia tidak berilmu, dia bodoh, dia sombong, maka tidak bermanfaat sama sekali. Maka yang harus kita tanamkan, bahwa ada ilmu adalah salah satu sebab dimuliakannya kita dunia dan akhirat. Dan yang terakhir adalah jangan pernah bosan mencari kebenaran. Jangan pernah merasa lelah untuk mencari agamanya Allah. Terus belajar. Dan teruslah kita mengambil pelajaran dari para sahabat yang lain. Bagaimana mereka hidup. Bagaimana mereka menjadi seorang muslim yang baik. Mungkin itu aja ya akhir dari penyampaian pada sore hari ini waktu Madinah, dan semoga keberkahan kota Madinah menjadi berkahnya juga pertemuan kita hari ini, dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah pelajaran yang benar-benar luar biasa, bahwa tidak ada generasi yang lebih baik kecuali generasi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semua. Dan mungkin ini terakhir ya. Tadi menunjukkan bahwa semua sahabat Nabi itu bukanlah orang miskin. Sebagian sahabat Nabi ada yang miskin, ada yang memiliki pangkat, jabatan, ada yang kaya, pandai berdagang. Tapi kuncinya cuman satu, dia berilmu. Maka apapun kita, apapun profesi kita, apapun pendidikan kita, apapun yang kita tempuh hari ini, jangan pernah tinggalkan belajar ilmu agama. Kita akan mulia dengan itu. Mungkin itu aja. Akhir kalam, lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Kepada Allah ana mohon ampun, silap kata dan perbuatan ana juga mohon ampun, dan kelebihannya dari Allah Azza wa Jalla dan kekurangannya dari ana. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallah atas sharingnya pada malam hari ini Ustadz Kiki. Dan insya Allah ya teman-teman.